Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ande Regelo dengan NIM C1D1234041. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kampanye saya mengenai produk uh, saya sendiri yaitu Clea pengharum ruangan yang bisa merilekskan. Jadi ini juga bisa menyehatkan tubuh kita di saat juga menghirupnya. Nah, jadi selain harum, kita bisa membuat rileks dengan aroma yang wangi ya kan. Jadi di sini namanya tuh Clea, ruang segar hidup sehat. Dan di sini adalah healthy air yang berarti udara sehat. Nah, kita langsung masuk saja. Di sini aroma alami, bukan aroma alami, suasana nyaman dengan Clea. Di sini ini Clea itu untuk meningkatkan kesadaran akan kepentingnya udara bersih, manfaat pengharum alami, dan efek positif aromaterapi bagi kesehatan. Jadi ini bukan hanya pengharum ruangan, tapi juga bisa menjadi aromaterapi. Nah, Clea ini adalah pengharum ruangan sehat dan berkualitas. Kemudian di sini planning, yaitu pertama kita akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan manfaat pengharum ruangan berbahan alami. Kemudian kita juga akan meningkatkan kesadaran akan efek positif aromaterapi bagi kesehatan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Terus membangun loyalitas pelanggan melalui produk berkualitas dengan bahan alami yang aman untuk keluarga. Dan keempat, mengelola citra positif Clea sebagai pengharum ruangan yang menyehatkan dan ramah lingkungan. Di sini bahan dari pengharum ruangan saya itu dari minyak kayu putih. Jadi aromanya wangi dan merilekskan. Kemudian lanjut, target audiens saya itu adalah ada 4. Jadi ada milenial, Gen Z, usia 18 hingga 35 tahun. Di sini kenapa kita menargetkan milenial dan Gen Z itu karena seperti yang sudah kita tahu, Gen Z itu FOMO sekali. Karena tren hidup biasanya itu untuk gaya-gayaan saja, estetika. Jadi atau mungkin juga mereka karena peduli sama kesehatannya, jadi apa namanya, dia pikir beli ini produkku, jadi selain estetika dia mau juga peduli dengan kesehatannya, terus gaya hidupnya dan kenyamanannya sendiri kalau di kamar, udah bosan dengan bau-bau tidak sedap dari apapun itu, dan dia ingin memperbarui ruangannya dengan produk saya, yaitu Clea ini. Terus keluarga dan ibu rumah tangga. Ini kita menargetkan karena ibu-ibu biasanya pasti nih, apalagi kalau sekarang dekat-dekat lebaran tuh, pasti ada nih tamu-tamunya mau datang. Nggak mungkin juga nggak mau sediakan ruangannya bau-bau gitu saja tuh. Jadi pasti ada suasana baru ya kan ya. Kita menargetkan ini nih, Clea ini untuk ibu-ibu ini supaya kalau Idul Fitri wangi nih tuh ruangan-ruangan tamunya itu. Jadi banyak nih tuh tamu-tamunya bersilaturahmi. Nah, terus di sini ada pekerja dan pelajar. Kenapa ini kita targetkan ini? Karena orang kalau mau belajar pasti yang utama itu ruangannya bersih terus harum. Kalau harum itu pasti konsentrasinya tinggi juga, itu fokusnya ada gitu ya, mudah fokus. Jadi di sini tuh lingkungan segar itu bisa meningkatkan fokus serta produktivitasnya kita, apalagi pekerja atau pelajar. Pekerja tuh kalau sudah pulang terlambat jam-jam 9 itu pasti pulangnya capek toh. Makanya kalau masuk ruangan buka pintu, nah hiru itu baunya Clea, itu wanginya Clea. Wih, harumnya. Nah, bikin ki relax itu, udah bikin ki santai, udah bikin ki langsung tenang itu raganya kita, hilang capek-capeknya kita begitu Karena saking wanginya itu, saking bisanya nariles kan ki. Terus ada pecinta roda ramah lingkungan. Nah, ini masuknya tuh ini kan produknya saya ini Clea ini bahannya ini alami dari dari minyak kayu putih. Jadi mungkin ada yang suka
baunya dan juga ini lebih alami ya, karena tidak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan apalagi tubuh. Ya sama sih, pokoknya berbahaya bagi kesehatan. Jadi dijamin itu selain wangi pasti tidak berbahaya Ci. Nah di sini aroma alami, suasana nyaman dengan Clea. Ruangan segar, hidup sehat. Yes. Terus di sini ada strategi media relations. Nah, di sini tuh press release strateginya kita maksudnya tuh press release dan media briefing. Artikel kita buat itu artikel edukasi di Kompas, CNN Indonesia, dan Health Today tentang manfaat udara bersih dan aromaterapi bagi kesehatan. Jadi kita akan apa ya, kalau di Kompas itu pastinya artikel-artikel kayak begini tuh masuk di jenis Kompas Klasik karena di situ ada tips-tips tentang kesehatan dan keseharian hidupnya masyarakat. Jadi pasti udah masuk di situ kalau kita manukan. Pokoknya kita edukasi supaya mereka sadar ya, kalayaknya kita sadar kalau aroma yang wangi dan menyegarkan itu penting gitu loh, penting untuk kita, ada efeknya, ada pengaruhnya. Terus di sini kampanye digital. TikTok, Instagram, YouTube itu platform yang saya tuju. Jadi ada tiga platform media sosial. Konten video interaktif seperti manfaat aromaterapi untuk kesehatan mental dan tips menjaga kualitas udara di rumah. Jadi di sini ada dua ya target audiensnya. Berarti yang pertama ini tuh untuk apa tadi namanya? Untuk pekerja dan pelajar. Terus di sini yang kedua ini untuk ibu-ibu rumah tangga. Nah ini sebenarnya dua audiensnya kita yang kita mau targetkan dulu untuk peluncuran ini. Jadi yang tadi keempat apa ya, di empat sebelumnya ini ya, ini dengan ini nih kayak opsi saja. Tapi untuk utamanya kita itu ini dulu ya, mau kita gencarkan, kita mau tujukan ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan tadi, konten video interaktif seperti manfaat aromaterapi untuk kesehatan mental. Ini apa ya, untuk pekerja-pekerja yang stres ya, pulang dari kerja setelah seharian bekerja bagai kuda, tidak ada istirahatnya. Kita mau hadirkan aroma yang bisa merilekskan, yang bisa bikin orang-orang yang capek ini bisa hilang rasa capeknya gitu. Dan di sini tips menjaga kualitas udara di rumah. Nah ini nih untuk ibu-ibu rumah tangga ini yang kalau ada misalnya acara-acara begitu, apalagi ada tamu-tamu tuh penting sekali, apalagi kalau ada anaknya. Anaknya itu selalu menghambur-hambur begitu, cocok sekali nih ini Clea dibeli karena kapan itu anak tak ada pergi menghambur tuh pasti ada bau-bau lain-lainnya begitu, makanya mending kita ini Clea kasihan karena ini yang bikin segar itu ruangan, itu yang bikin tamu-tamu dia nyaman itu masuk di rumah. Kalau introvert ini pasti tidak mau beli ini karena tidak mau berinteraksi dengan tamu-tamu toh. Nah, terus ketiga di podcast dan influencer marketing. Di sini kolaborasi dengan pakar kesehatan dan lifestyle influencer untuk membahas pentingnya udara bersih serta pengalaman menggunakan Clea. Tunggu dulu. Kolaborasi dengan pakar kesehatan dan lifestyle influencer untuk membahas pentingnya udara bersih serta pengalaman menggunakan. Oh, ini maksudnya tuh kita ini mau meng-hire influencer untuk mendorong marketingnya kita yang viral baru-baru ini. Apa ya yang viral ya? Saya tidak mengecek lagi. Pokoknya kita akan meng-hire influencer yang viral untuk mendorong penggunaan Clea ini. Ya, tentang pengalamannya juga untuk bagaimana dia menggunakan Clea. Kemudian langsung saja lagi lanjut. Nah, tadi kan itu sudah rencana ya, baru rencana. Sekarang kita masuk di organisasinya, bagaimana kita mengorganisasikan kampanye ini. Pertama-tama tentunya ada yang pasti struktur toh. Harus ada itu struktur karena mau dibagi-bagi bagiannya. Jadi ini struktur tim kampanyenya kita. Ini ada Head of PR and Corporate Communication, yaitu memimpin strategi komunikasi kampanye. Terus kedua, Media Relation Specialist
yaitu menangani hubungan dengan jurnalis dan media partner. Kemudian yang ketiga, content creator and social media team, membuat konten edukasi dan promosi kampanye di media sosial. Yang tadi nih, yang 3 platform yang kita gencar untuk dorong terus. Tadi YouTube, TikTok, Instagram. Di sini lagi yang keempat, itu krisis manajemen tim. Mengantisipasi isu negatif dan memberikan respons cepat. Ini yang paling utama ini, karena kalau ada misalnya itu isu-isu kayak itu udah bilang itu Clea itu pembote, pembohong. Kenapa itu aromanya jelek sekali? Ini ada bahan-bahan kimianya, tidak alami lah, tidak bagus lah. Nah, ini nih yang nanti akan hadapi ini tuh yang bikin klarifikasi supaya masyarakat itu tetap mau percaya sama produknya kita toh. Nah, terus di sini data dan analisis tim. Itu menganalisis dampak kampanye dan engagement audience. Dan ini analisis itu dampaknya kampanyenya kita ini berhasil atau enggak. Nah, ini juga perhatiannya audiens ini yang mau diperhatikan ini, apakah mereka tertarik, apakah mereka ketertarikan ini benar-benar bisa untuk membeli produknya kita. Sebentar lagi minggu dan oke. Nah, kemudian lanjut di timeline dan milestone kampanye. Di sini minggu ke-1 dan kedua ini kita masih riset dan perencanaan strategi media. Kemudian yang kedua, menyusun press release dan materi edukasi untuk media. Dan ketiga, menjalin kerjasama dengan influencer keuangan. Oh, sorry guys, ini harusnya influencer tips-tips begitu, bersih-bersih. Bersih-bersih? Ya, pokoknya gitu. Kemudian minggu ketiga dan keempat, publikasi konten edukasi di media sosial, peluncuran kampanye TikTok dan Instagram Reels. Jadi kita pakainya video ya. Kemudian lanjut minggu ke-5 dan ke-6, monitoring respons publik. Terus mengoptimalkan engagement dan menjawab pertanyaan audiens. Jadi biasanya kan ada itu audiens yang masih awam tuh, masih belum tahu mungkin itu Clea bagaimana, mau kepo-kepo nih, tanya-tanya. Nah, bisa nih itu kita jawab-jawab nih pertanyaannya tuh, apalagi kalau yang bertanya itu tentang kegunaannya tuh, jadi bisa kita juga sekalian promosikan itu produknya kita. Nah, ini minggu ke-7 dan ke-8. Kita evaluasi kampanye berdasarkan data engagement dan feedback pengguna. Itu tadi yang dari minggu ke-5 dan ke-6 itu, data-data itulah kita mau kelola, kita mau kita mau nilai. Kita mau nilai balik bagaimana itu kampanyenya kita itu berdampak. Dan dari ketertarikannya itu audiens dengan responnya itu pengguna. Nah, terus di sini penyempurnaan strategi dan rekomendasi untuk kampanye berikutnya. Jadi setelah kita lakukan itu kampanye, kita akan setelah kita evaluasi tadi itu kita cari nih apa yang kurang gitu, apa yang belum terasa sempurna. Nanti kita buat program lainnya lagi, kita kampanyekan lagi untuk menyempurnakan kampanye sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu. Terus lanjut di leading. Nah, ini leading ini kepemimpinan. Jadi di sini tanggung jawab pemimpin kampanye Clea itu menjaga konsistensi pesan kampanye di semua media agar selaras dengan visi Clea sebagai pengharum ruangan sehat. Terus kedua, menjalin komunikasi dengan media dan stakeholders untuk membangun citra positif Clea sebagai produk alami dan menyehatkan. Ketiga, mengantisipasi isu negatif terkait penggunaan bahan kimia dalam pengharum ruangan dengan edukasi mengenai manfaat bahan alami Clea. Nah, kemudian jika ada ini tuh manajemen krisisnya, nah di sini strateginya. Jika ada yang kritik tentang Clea mengandung bahan berbahaya, Clea merilis pernyataan resmi yang menegaskan penggunaan bahan alami dan uji keamanan produk. Jadi
Clea ini sudah teruji nih guys, sudah halal nih. Jadi tidak ada yang no halal yang masih ilegal, tidak, sudah legal nih, ini sudah teruji nih, ada halalnya. Jika ada viral tweet tentang pengguna mengalami alergi setelah memakai Clea, Clea segera memberikan klarifikasi, menawarkan konsultasi pelanggan, dan menampilkan daftar bahan secara transparan. Ini gunanya apa konsultasi ini? Biar kita kasih apa ya namanya, kompensasi terhadap pelanggan tadi. Jadi kalau misalnya aromanya tidak cocok untuk pelanggan ini, dia alergi akan ya, kita akan menghadirkan eh, varian terbaru yang mungkin kira-kira bisa mengganti dari produk Clea yang sudah dia gunakan, atau kita bisa kompensasi dengan mengembalikan uang yang sudah dia beli produknya kita. Nah, kemudian di sini, jika media mengkritik Clea tidak efektif dalam menyegarkan udara, Clea menghadirkan testimoni pengguna dan studi tentang manfaat aromaterapi dalam meningkatkan kualitas udara dan kesejahteraan. Jadi di sini jangan salah guys, di sini ada testimoninya penggunanya, testimoni penggunanya, dan bagaimana manfaat aromaterapi ini dalam meningkatkan tadi kualitas udara dan kesejahteraan mentalnya orang-orang. Toh karena kalau orang capek baru ada apa ya, sebenarnya ini apa namanya, udara itu, wangi udara itu berpengaruh sekali guys, berpengaruh lah, kayak wangi uang lah misalnya ya kan. Wangi uang, misalnya lagi bokek-bokeknya ini baru kita cium itu wangi uang, pasti itu kayak enaknya kurasa ya, kayak begitu kira-kira nih toh guys. Nah mungkin ini nanti klien ini kita hadirkan wangi uang supaya pekerja yang sudah lembur, yang sudah capek kerja bagai kuda ini, kita kasihkan aroma pengharum ruangan dengan wangi-wangi uang. Nah pasti dia bakal rileksnya, saya sudah cari uang, baru ini nih aroma-aroma uangnya, saya sudah jadi miliarder nih. Kira-kira begitu ya kalau ibarat katanya. Terus di controlling ini media coverage analysis, berapa banyak liputan positif dari media tentang manfaat Clea sebagai pengharum ruangan sehat. Ya, apa tadi saya bilang? Cut. Jadi di sini controlling media coverage analysis, yaitu berapa banyak liputan positif dari media tentang manfaat Clea sebagai pengharum ruangan sehat. Terus ada social media engagement, seberapa tinggi interaksi like, comment, share pada konten edukasi tentang udara bersih dan aromaterapi. Oh, jadi di sini tuh yang pertama tadi tuh bagaimana nih kita lihat apa namanya, respon dari media-media ini tentang manfaatnya kayak kita ini sebagai pengharum ruangan sehat. Terus yang kedua ini tuh respon dari audiens atau pengguna, seperti melalui dari like, komen, dan share-nya inilah yang kita mau nilai. Terus lanjut di sini customer feedback. Oh, ini harusnya di sini ya, customer feedback. Apakah pengguna merasakan manfaat nyata dari Clea dan lebih sadar akan pentingnya udara sehat? Di sini kita akan nilai. Merasakan manfaat nyata dari Clea dan lebih sadar akan pentingnya udara sehat. Jadi dari data yang sebelumnya tadi, dari datanya di sini tadi, kan kita sudah nilai itu engagement-nya, perhatiannya ini para audiens. Nah, kita akan melihat itu tadi. Apa itu tadi? Kita akan melihat apakah memang ini responnya pengguna ini merasakan manfaatnya dari produknya kita, apakah benar-benar efektif gitu loh ya. Apakah benar-benar efektif untuk mereka. Terus sales dan repeat purchase rate. Apakah ada peningkatan penjualan dan pelanggan yang kembali membeli Clea? Nah, ini dari engagement tadi, dari perhatian audiens tadi, ketertarikan mereka, apakah benar-benar ketertarikan mereka itu bisa membawa mereka untuk membeli lagi Clea-nya kita ini, membeli lagi, atau audiens sebelumnya yang belum tahu sama sekali langsung ada ketertarikannya mau beli Clea. Nah, itu ada aksinya.
Nah, terus di sini kita lanjut. Engagement media sosial naik 82% dengan banyak diskusi positif tentang manfaat udara bersih dan aromaterapi. Nah, ini evaluasinya tadi, evaluasi hasil kampanye Clea. Bahwa engagement media sosialnya kita tuh naik 82% lah. Karena ada diskusi positif tentang manfaat udara yang bersih dan aromaterapi. Dari Clea tentunya. Terus liputan media di Kompas dan CNN Indonesia meningkat 70%, menunjukkan keberhasilan strategi PR Clea. Jadi di sini maksudnya medianya kita, liputan medianya kita di Kompas dan CNN itu mungkin engagementnya tinggi ya, traffic pengunjungnya tinggi, jadi meningkat 70%. Itu menunjukkan keberhasilan strategi PR-nya kita. Terus di sini keluhan pelanggan tentang efek samping produk turun 30%, yang menandakan edukasi bahan alami lebih dipahami. Jadi sebelumnya itu ada teman-teman sekalian yang belum terlalu percaya ya dengan bahwa pengharum ruangan ini benar-benar terbuat dari bahan alami, bukan dari bahan kimia-kimia berbahaya. Jadi ya mereka masih tidak percaya dan menyebarkan disinformasi bahwa Clea ini hanya menggunakan label bahwa bahan alami, padahal nyatanya pakai bahan-bahan kimia. Tidak ya guys, tidak teman-teman. Ini benar-benar 100% pakai bahan alami. Seperti ini dari kayu putih, minyak kayu putih salah satunya. Variannya kita ya, varian dari Clea. Terus tindak lanjut Clea meluncurkan varian baru dengan formula lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Aduh, typo ini adminnya. Jadi di sini kita akan karena sebelumnya ada juga customer yang yang unjuk rasa, bukan unjuk rasa sih, yang berbicara bahwa dia alergi atau tidak suka dengan aroma salah satu dari variannya Clea. Jadi kita akan meluncurkan varian barunya biar nanti kita cut itu. Terus tindak lanjutnya, Clea meluncurkan varian baru dengan formula lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Jadi sebelumnya ada customer yang bicara, yang komentar kalau Clea ini aromanya tuh bikin anaknya menangis gitu. Katanya tidak enak, tidak nyaman. Nah, kita mungkin akan meluncurkan aromaterapi yang cocok untuk anak bayi ya, yang bisa untuk membuat dedek bayinya rileks ya, tidak mengamuk lagi karena mungkin terlalu menyengat baunya toh. Mungkin ini ibu-ibu yang beli itu varian yang menyengat memang baunya kayak minyak kayu putih ini tadi. Terus kita akan menghadirkan juga tadi tuh varian baru dengan aroma uang. Biar para pekerja yang lembur, yang kerja dari pagi sampai malam, yang capeknya sudah beribu-ribu bisa merasa rileks bila bisa hilang capeknya pas cium itu aroma uang, karena udah rasa mie lega, ada mie udah rasa uang, ada. Padahal belum ada, cuma aromanya gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini kesimpulan. Jadi, dengan kampanye aroma alami, suasana nyaman dengan Clea, Clea dapat mengubah persepsi pengharum ruangan dari sekedar pewangi menjadi solusi untuk udara lebih sehat. Terus membangun loyalitas pelanggan dengan mengedukasi tentang manfaat aromaterapi dan bahan alami. Dan ketiga, meningkatkan kepercayaan media dan komunitas terhadap Clea sebagai produk yang aman dan ramah lingkungan. Jadi, oh ya, lupa saya kasih tahu ini harusnya di awal ya. uh, udara kan sekarang udah banyak sekali nih polusi udara begitu. Jadi tidak bagus nih untuk dihirup ya kan ya. Nah, kita hadirkan mini Clea untuk membuat udara-udara di ruangan itu segar
dan tidak bercampur dengan udara luar. Ya, polusi udara tadi yang sudah bercampur ya, gitu. Jadi untuk menyehatkan itu tujuannya tadi, untuk menyehatkan para penggunanya kita, para pelanggannya kita dengan produknya ini Clea, ruang segar, hidup sehat. Strategi ini akan memperkuat posisi Clea sebagai pengharum ruangan yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga menyehatkan penggunanya. Jadi, itu tujuannya kita. Kampanye yang hari ini kita mau perkuatkan posisi ini, tidak cuma sekedar pengharum ruangan gitu. Untuk apa dibeli yang begitu-begitu tuh persepsinya masyarakat, audiens. Kita mau ubah itu menjadi akhir-akhir ini udara jelek sekali nih, dicium rasanya itu kayak bikin kita batuk-batuk, apalagi kalau perokok itu aromanya itu dari asap-asap rokoknya itu bikin sesak napas. Nah, kita mending beli Clea ini nanti netralisir itu aroma-aroma tidak sedap begitu itu nih kita mau bikinkan itu persepsi kayak begitu supaya mereka sadar kalau tidak hanya untuk menyegarkan saja ini pengharum ruangan, tapi juga untuk menyehatkan itu aroma-aroma tuh masuk di hidungnya kita untuk merileskan diri ini toh. Nah, sekian dari saya kampanye hari ini, malam ini. Aroma alami, suasana nyaman dengan Clea. Ruang segar, hidup sehat.